terjadi, anak yang mengalami gangguan dalam berbicara maupun bahasa akan mengalami kesulitan dalam belajarnya. Ada beberapa faktor yang dianggap mampu mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Jumpa lagi di Kids Coaching TV. Saya Fitri, psikolog di Kids Coaching Indonesia, pusat pendampingan, pembinaan, dan pelatihan bagi individu yang membutuhkan penanganan khusus. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai speech delay. Mungkin ini sudah tidak asing lagi atau bahkan sudah menjadi kekhawatiran mom and dad untuk perkembangan Ananda di rumah. Oke, kita akan membahas mengenai definisi dari speech delay terlebih dahulu ya. Anak dengan speech delay adalah anak yang mengalami keterlambatan dalam kemampuan bicara di rentan usia yang seharusnya ia sudah mampu untuk bicara. Lalu kenapa sih hal ini penting untuk kita bahas? Karena bicara adalah salah satu tahap perkembangan manusia sejak bayi. Nah, tahapan ini salah satu acuan untuk mengetahui ada atau tidaknya gangguan perkembangan pada anak kita. Oke, mungkin perlu kita garis bawahi bahwa speech delay ini bukan diagnosa tunggal ya. Atau bukan diagnosa yang berdiri sendiri, karena gangguan ini akan muncul di beberapa gangguan perkembangan anak seperti ID atau intellectual disability atau mungkin autisme atau bahkan ADHD. Nah, adapun ciri khas anak yang mengalami keterlambatan bicara adalah kecenderungan anak untuk mengucapkan kata-kata yang tidak jelas dan tepat sehingga menyebabkan miskomunikasi antara anak dan orang lain. Nah, atau bahkan kecenderungan anak yang memberikan respon secara nonverbal, seperti menunjuk ketika dia menginginkan sesuatu. Ada beberapa faktor yang dianggap mampu mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Di antaranya yang pertama nih, tidak adanya model yang dapat ditiru oleh anak. Kemudian, motivasi yang rendah pada anak untuk berbicara. Nah, serta kurangnya kesempatan yang dimiliki oleh anak untuk berbicara. Ada contoh beberapa kewaspadaan yang perlu diperhatikan oleh orang tua atau pengasuh mengenai tahapan perkembangan anak. Antara lain, saat anak usia 0 sampai 6 bulan perlu diwaspadai jika tidak ada babbling sama sekali dan anak tidak menoleh saat kita panggil. Kemudian, saat usia 6 sampai 12 bulan perlu diwaspadai ketika anak tidak menunjuk dengan jari serta ekspresi wajah yang sangat kurang. Dan saat usia 12 sampai 18 bulan itu perlu diwaspadai apabila tidak ada kata yang berarti sama sekali pada anak. Nah, kemudian yang terakhir, serta saat usia 18 sampai 24 bulan, orang tua perlu mewaspadai apabila anak tidak ada dua kata yang dapat dimengerti oleh orang sekitarnya. Seperti itu. Dari contoh perkembangan yang sudah saya berikan, terdapat batas red flag atau batas anak sudah harus diberikan penanganan ketika memasuki usia 16 bulan dan masih belum mengeluarkan suara sama sekali atau bahkan belum berbicara sama sekali. Karena semakin dini kita mengetahui gangguan atau masalah yang sedang dialami oleh anak kita, maka akan semakin mudah dalam menanganinya. Lalu apa sih dampak pada anak kita ketika kita terlambat untuk memeriksakannya? Ya, sudah saya jelaskan di awal bahwa bisa didiagnosa bawaan seperti ID, ADHD, dan lain sebagainya. Atau bahkan yang sering sekali terjadi, anak yang mengalami gangguan dalam berbicara maupun bahasa akan mengalami kesulitan dalam belajarnya, seperti membaca, menulis, dan pastinya akan mengalami masalah pada nilai akademiknya. Oke Mom and Dad, sekian tips coaching yang bisa kami share pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu Mom and Dad dalam meningkatkan proses tumbuh kembang anak. Untuk tips coaching lainnya, Mom and Dad bisa kunjungi channel YouTube kami di Kids Coaching TV atau bisa klik link di description box di bawah ini. Oke Mom and Dad, your future is our future and bye-bye!